Selamat datang di Universitas Brawijaya, salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Universitas Brawijaya menawarkan lingkungan pendidikan yang dinamis dan inspiratif bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang. Universitas Brawijaya juga aktif dalam penelitian inovatif dan menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan industri. Bersama Universitas Brawijaya, kita membangun generasi yang unggul dan siap mengabdi pada masyarakat. Pada tahun 2005, telah lahir program studi Teknik Industri Universitas Brawijaya. Teknik industri merupakan cabang ilmu teknik yang berfokus pada perancangan, peningkatan, dan instalasi dari sistem yang terintegrasi. Pada tahun 2013, Teknik Industri Universitas Brawijaya yang awalnya program studi berubah menjadi jurusan di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pada tahun 2018, Gedung Teknik Industri diresmikan oleh Rektor Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, dan pada tahun 2021, Teknik Industri mendapatkan akreditasi unggul dan berubah menjadi departemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait definisi K3 dan alat pelindung diri. Untuk K3-nya sendiri yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya pencegahan dan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu untuk definisi alat pelindung diri disingkat dengan menjadi APD, merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Contoh dari APD sendiri yaitu ada helm safety, earplug, dan sarung tangan safety. Berikut merupakan salah satu alat pelindung diri, yakni earmuff. Earmuff digunakan untuk menutupi suara bising ketika kita bekerja. Jadi pada earmuff ini, earmuff yang kami gunakan memiliki tipe Crisbo 30 dB, yang artinya earmuff ini mampu menangani kebisingan hingga 30 dB. Untuk material dari earmuff sendiri, bagian luar earmuff terbuat dari plastik ABS, kemudian di sini ada kulit sintetis untuk bagian kepalanya, kemudian di bagian dalam terdapat foam dan kulit sintetis yang berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang datang dari luar. Seperti yang saya sebutkan tadi, earmuff berfungsi untuk melindungi kita dari polusi suara. Polusi suara sendiri dapat menyebabkan permasalahan seperti stres, mudah lelah, dan lain-lain. Untuk penerapannya dalam industri, earmuff sendiri digunakan ketika kita berada di proyek-proyek yang menggunakan alat-alat dengan suara-suara bising, sehingga mengurangi rasa ganggu pada operator yang menjalankan alat-alat tersebut. Untuk pemakaian earmuff sendiri yaitu sebagai berikut. Earmuff dipasangkan di kepala sehingga suara bising dari luar tidak terlalu didengar oleh pekerja yang menggunakan mesin-mesin dengan suara yang nyaring. Salah satu alat pelindung diri adalah safety glass. Safety glass tersebut terbuat dari polikarbonat yang didesain ergonomis sehingga membuat nyaman pekerja ketika menggunakannya. Safety glass tersebut berfungsi untuk melindungi pekerja dari serpian-serpian material. Contohnya yaitu pada pemotongan kayu, ketika pekerja menggunakan safety glass ini, pengguna merasa nyaman dan terlindungi dari serpian-serpian kayu ketika dipotongnya. Alat pelindung diri selanjutnya berupa hand gloves atau sarung tangan. Jadi hand gloves ini itu dapat berguna ketika seorang pekerja misalnya di pemotongan kayu untuk melindungi tangan pekerja dari serpian-serpian kayu atau tusukan-tusukan kayu. Nah, kemudian hand gloves yang saya bawa ini itu terdiri dari dua material utama. Yang pertama itu adalah HPPE
Jadi HPP itu adalah sebuah jenis polyethylene yang mana dia memiliki sifat abrasi yang tinggi, ya. Kemudian untuk material berikutnya itu adalah karet berupa nitril. Jadi nitril itu juga mampu melindungi tangan dari seorang pekerja dari tusukan kayu atau alat-alat yang berpotensi untuk melukai tangan gitu. Tan, kamu lagi ngapain, Tan? Ini lagi gergaji kayu. Ini nggak bahaya kalau kamu nggak pakai APD. Gak apa-apa, udah biasa kok. Ntar aku ambilin APD ya. Ini aku ada sarung tangan sama kacamata biar kamu nggak kelilipan sama kena serpihan kayunya. Coba dipakai. Nah, gini kan jadi lebih aman. Wah iya bener juga ya, dengan Iya. pakai sarung tangan sama kacamata lebih terhindar dari potensi tergores maupun kena serpihan kayu ke mata. Iya. Nah, untuk alat pelindung diri selanjutnya yaitu safety helmet. Nah, safety helmet ini memiliki merek MSA dengan standar SNI ISO 3873/2012. Lalu helm ini sudah tersertifikasi Industrial Design IDM 000206-153. Nah, kegunaan dari helm ini yakni untuk melindungi kepala kita dari material-material yang ada pada proyek. Nah, helm ini memiliki warna putih yang berarti biasanya digunakan oleh engineer maupun mandor dalam proyek. Nah, cara penggunaan helm ini tinggal kita pakai begini, lalu kita kencangkan ke bagian sini. Nah, apabila di suatu proyek begini, kita harus menggunakan helm ini agar kepala kita terlindungi dari material-material yang ada pada konstruksi bangunan ini. Kesimpulan dari materi tersebut adalah kesehatan dan keselamatan pekerja merupakan prioritas utama dalam setiap lingkungan kerja. Upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan. Kemudian penting untuk mengidentifikasi semua risiko potensial di tempat kerja, termasuk risiko fisik, kimia, biologis, dan ergonomis. Kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD sangat penting dalam lingkungan kerja yang tujuannya untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko dan bahaya yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, APD harus dipelihara dengan baik dan diperiksa secara berkala untuk memastikan keefektifannya.